Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama sastrawan Silwa Scott ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami ada Abdullah Faris Shihab selaku saya, Andana Bintang Pratama absen 5, Arif Fajar Fitrawan absen 8, Cairima Tia Pradana absen 11, Farah Putri Wibowo absen 13, Nabila Kaisa Kuroto lainnya absen 23, Tiara Putri Damayanti absen 31, Tiara Putri Ulfiandi absen 32. Kita masuk ke pembahasan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan tersebut dapat berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan untuk membuat sesuatu, dan lain-lain. Isi laporan berupa sejumlah fakta dari hasil yang diperoleh melalui percobaan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ananda Bintang. Ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Disusun berdasarkan hasil percobaan, pembahasan dikemukakan secara objektif, menyampaikan fakta, bukan opini. Disusun secara sistematis dan lengkap, menggunakan bahasa baku dan ilmiah, bersifat tidak memihak atau netral. Struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pernyataan umum dan uraian. Bedanya, pernyataan umum berisi paparan atau klasifikasi secara umum mengenai objek percobaan. Sementara itu, uraian berisi aspek-aspek laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Arif. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. Cara menyimpulkan teks laporan percobaan ada 3 cara. Yang pertama, membaca teks dengan penuh konsentrasi dengan teknik membaca cepat. Yang kedua, mencatat kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Kemudian ada bagian teks laporan percobaan. Yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan atau penelitian. Yang kedua, alat dan bahan. Bagian ini menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan atau penelitian. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah. Bagian ini sering disebut metode penelitian yang di dalamnya terdapat tempat, waktu, dan objek percobaannya. Yang keempat, hasil percobaan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan sesuai tujuan yang dirumuskan. Yang kelima, kesimpulan. Bagian ini merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Yang keenam, latar belakang, teori, dan daftar pustaka. Selain kelima hal di atas, laporan percobaan sering dilengkapi dengan latar belakang, teori, dan daftar pustaka. Latar belakang masalah merupakan alasan penulis memilih masalah yang diuji cobakan. Teori merupakan kajian ilmu yang digunakan sebagai dasar melakukan percobaan. Sedangkan daftar pustaka adalah pustaka atau buku yang dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam menulis laporan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Yang kedua, menggunakan kata bilangan pada teks laporan percobaan akan ditemukan pada bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata hubung pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Pengaruh tumpahan minyak terhadap kehidupan hewan liar. Tujuannya mengetahui dampak tumpahan minyak yang kerap terjadi karena berbagai kesalahan yang terjadi dalam proses transportasi maupun pengeboran minyak di perairan terhadap kehidupan hewan liar. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kajian teori. Minyak merupakan salah satu bahan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Definisinya sendiri berarti suatu cairan yang tidak larut atau bercampur dengan air namun larut dalam pelarut organik. Berbagai bentuk minyak sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Terdapat minyak yang dapat dikonsumsi atau yang digunakan untuk menjadi bahan bakar sehingga dapat dimanfaatkan energinya.
Namun, jika tidak dikelola dengan benar, minyak dapat merusak lingkungan karena sifatnya yang tidak menyatu dengan air. Sementara bentuk kehidupan kita banyak kan membutuhkan air, termasuk kita sendiri, manusia, dan hewan liar. Berbicara mengenai kehidupan hewan liar, yang dimaksud hewan liar adalah berbagai kehidupan satwa di alam bebas yang tidak dicampur oleh manusia. Maksudnya, hewan-hewan tersebut merupakan bagian dari ekosistem lingkungan yang belum terjamah dan dapat hidup mandiri tanpa campur tangan manusia. Mudahnya, hewan-hewan yang tidak dipelihara atau dibudidayakan oleh manusia. Kita sebagai makhluk yang berpikir dan cerdas harus ikut menjaga keberadaan mereka pada akhirnya. Hewan-hewan ini juga memiliki perannya sendiri dalam ekosistem lingkungan yang kita tinggali. Tanpa adanya kehidupan hewan liar yang aman, maka lingkungan manusia pun akan terancam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Alat dan bahan. Dalam eksperimen atau percobaan yang akan dilakukan untuk mengetahui dampak tumpahan minyak terhadap kehidupan hewan, dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. 1. Air, 2. Sabun cair, 3. Minyak goreng, 4. Sikat gigi, 5. 2 lembar bulu unggas. Prosedur atau cara kerja. 1. Membuat tabel dengan sifat air dan minyak terhadap bulu unggas dengan kriteria menyerap atau tidak menyerap dan rusak atau tidak rusak. 2. Menuangkan air ke dalam mangkuk transparan. 3. Mencelupkan bulu unggas ke dalam air. 4. Mencatat bagaimana air memengaruhi bulu unggas, menyerap atau tidak menyerap, rusak atau tidak. 5. Kriteria menyerap atau tidak menyerap dan rusak atau tidak rusak. 2. Menuangkan air ke dalam mangkuk transparan. 3. Mencelupkan bulu unggas ke dalam air. 4. Mencatat bagaimana air memengaruhi bulu unggas, menyerap atau tidak menyerap, rusak atau tidak. 5. Mencampurkan minyak ke dalam air. 6. Mencelupkan bulu kedua ke dalam air yang telah terkontaminasi minyak. 7. Mencatat bagaimana air yang terkontaminasi memengaruhi bulu unggas menyerap atau tidak menyerap, rusak atau tidak. 8. Mencoba membersihkan bulu yang telah terpengaruhi oleh air yang terkontaminasi minyak menggunakan sabun dan sikat gigi. 9. Mencatat hasil percobaan untuk membersihkan bulu yang terkontaminasi minyak. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Hasil pengamatan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, objek eksperimen air. Perubahan yang terjadi, air diserap oleh bulu. Hanya berubah bentuk karena basah dan tidak rusak. Setelah kering, bentuknya kembali utuh. Yang kedua, minyak. Air tidak meresap ke bulu dengan baik. Bulu tampak lebih lusuh dan rusak. Yang ketiga, sabun dapat membersihkan minyak. Namun, bulu sudah terlanjur rusak dan tidak dapat benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Pembahasan. Kedua substansi yang dieksperimenkan ternyata memiliki perbedaan jauh satu sama lain. Air tidak merusak dan justru membersihkan sebagian debu yang terendap di dalam bulu. Sementara itu, minyak membuat bulu menjadi tidak dapat menyerap air, sehingga membuatnya lusuh dan rusak. Bahkan setelah diupayakan untuk dibersihkan pun tetap tidak tertolong sepenuhnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan hasil analisis terhadap air dan minyak. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Simpulan. Dapat disimpulkan bahwa tumpahan minyak terhadap air merugikan hewan liar di alam. Kesimpulan tersebut diambil dari bagaimana minyak membuat bulu unggas tidak dapat menyerap air. Padahal air adalah salah satu sumber kehidupan hewan. Di alam liar, makhluk-makhluk tersebut tentunya tidak memiliki sabun untuk membersihkan minyak tersebut. Bahkan jika kita sebagai manusia membantu membersihkannya, hasilnya tidak sama dengan aslinya. Oleh karena itu, lebih baik mencegah tumpahan minyak daripada membersihkannya. Dan ini merupakan sumber yang kami peroleh dari internet.
Oke, sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.